Kenapa banyak bilang IHSG naik tapi tidak berguna buat pembangunan, malah lebih menguntungkan spekulasi asing? Betul sekali kan? Karena keuntungan yang di pasar saham kebanyakan bukan hasil investasi real, melainkan memakan modal antar sesama kelompok, yaitu kelompok antara spekulan sendiri. Transaksi itu cuma pindah uang dari kantong pembeli ke penjual. Tidak menambah tidak untuk digunakan untuk pabrik, tidak menambah untuk lapangan kerja, hanya permainan di atas kertas. Lalu kenapa nilai rupiah sering dibiarkan lemah? Siapa yang diuntungkan? Rupiah lemah memang sengaja lebih menguntungkan kelompok. Yaitu kelompok siapa? Kelompok eksportir besar yang sahamnya dikuasai swasta dan asing. Mereka dapat bayaran ekspor dalam dolar. Jadi setiap dolar berubah, jadi rupiah jauh lebih banyak dan laba mereka melonjak. Sementara rakyat rugi, mereka membeli barang-barang impor dengan dolar. Barang impor mahal, utang negara makin berat. Apakah ada hubungannya dengan uang hasil ekspor yang disimpan di luar negeri? Tentu ini ada hubungannya sangat erat. Ini pola nyata yang merugikan kita. Devisa hasil ekspor dan kekayaan alam Indonesia banyak disimpan di Singapura. Bukan masuk ke bank dalam negeri. Uang itu kemudian dikirim kembali ke Indonesia sebagai dana asing buat main saham. Beli murah, jual mahal untuk besar. Lalu uangnya dibawa kembali keluar. Akhirnya, uang negeri sendiri dipakai untuk menjatuhkan uangnya sendiri dan menguasai pasar kita sendiri. Kalau pemerintah pakai cadangan devisa menahan rupiah, tapi cadangannya itu terbatas dan spekulan lebih kuat, apa bahayanya dan apa yang terjadi? Itu ibarat melawan pasukan besar dengan amunisi sedikit. Cadangan devisa negara bisa terkuras habis dalam waktu singkat. Itu yang dilakukan sekarang oleh Menteri Keuangan. Kalau cadangan jatuh di bawah batas aman, rupiah bisa jatuh bebas, ekonomi goyah, dan rakyat yang paling menderita. Lalu kenapa tidak langsung ambil kebijakan membatasi spekulan saja? Pemerintah bukan tidak bisa, tapi selama ini terhalang dua hal, belenggu perjanjian lama dan tekanan kepentingan eksportir serta pemodal besar yang untung dari kebebasan main uang. Padahal membatasi spekulan bukan menutup pintu investasi. Kita cuma memisahkan uang untuk membangun dan uang untuk berjudi. Solusi nyata apa yang harus segera diambil oleh pemerintah? Lakukanlah langkah berani sesuai dengan kedaulatan negara. Wajibkan seluruh devisa hasil ekspor masuk ke perbankan nasional. Tidak boleh diparkir di luar negeri. Wajibkan dana pasar modal minimal 70% masuk ke sektor real, bukan sekedar spekulasi. Batasi arus uang yang masuk cuman main saham lalu kabur cepat. Pemerintah bernegosiasi ulang perjanjian lama. Kendalikan nilai tukar demi rakyat, bukan segelintir kelompok.